bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 12 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas PRR Lebau Larantuka NTT dengan tema Sambutlah Sabda Ilahi dan laksanakan dalam kasih dan ketaatan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit
dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sambutlah sabda ilahi, laksanakan dalam kasih dan ketaatan. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Sejagat merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, uskup dan martir. Yosafat dilahirkan di Ukraina dan dibaptis dengan nama Yohanes pada tahun 1580. Ia kemudian menjadi seorang biarawan dalam ordo Santo Basilus dan memilih nama Basilus. Ia seorang yang gagah berani dan penuh semangat kurban. Karena banyak bakat kecakapannya, ia dipilih untuk menduduki jabatan pemimpin. Jabatan ini pada akhirnya akan harus dibayar dengan nyawanya. Yosafat disebut sebagai rasul ekumenisme karena selama hidupnya ia berusaha keras menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraina. Ada 3 kelompok utama Kristen: Gereja Latin yang bersatu dengan Paus, Gereja Yunani Ortodoks, dan Gereja Katolik Yunani. Yosafat dipilih menjadi uskup dan memimpin keuskupan Poloks pada tahun 1617. Ia menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan lebih baik. Ia mengorganisir perayaan-perayaan doa ekumenis dan kelas-kelas rohani bersama. Ia mengadakan pertemuan-pertemuan para klerus dan bekerja sama dengan para imam untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang dapat membantu umat beriman hidup lebih dekat dengan Yesus. Ia adalah seorang biarawan dan uskup agung dari Gereja Katolik Yunani Ukraina yang menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat beriman. Yosafat wafat pada tanggal 12 November 1623. Ia dimaklumkan sebagai seorang santo oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1867. Ia adalah orang pertama dari Gereja Timur yang dinyatakan kudus oleh Gereja Katolik Roma. Para sahabatku yang terkasih,
Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan umat manusia pada zaman Nuh dan zaman Lot. Nuh adalah pribadi yang menjadi teladan kesadaran serta kepatuhan atas kehendak dan penyelenggaraan ilahi. Nuh menerima sabda ilahi, menyambutnya dengan penuh iman, dan melaksanakannya dalam ketaatan. Sementara itu, kehidupan umat manusia pada zaman itu sangatlah jauh dari jalan Tuhan. Kecenderungan hati manusia semata-mata mengarah pada perbuatan kejahatan. Mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan teguran Tuhan lewat Nabi Nuh. Namun, keyakinan Nuh tetap teguh akan nubuat penyelamatan yang diterimanya. Oleh karena keyakinan itulah, Nuh bersama keluarganya serta binatang-binatang piaraannya diselamatkan lewat bahtera buatannya sendiri. Ini sama halnya juga pada zaman Lot. Kejahatan manusia pun merajalela. Meskipun Allah telah memperingati penduduk kota Sodom dan Gomora lewat Lot dan Abraham, namun mereka tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Sahabat-sahabatku yang terkasih, melalui kedua kisah perjanjian lama ini, kita dibantu untuk menyadari bahwa kedatangan kerajaan Allah merupakan bagian terindah dari misteri ilahi. Kedatangan kerajaan Allah bagi kita orang beriman merupakan suatu hal yang sangat dirindukan dengan penuh iman dan harapan, karena di dalamnya kita akan menemukan janji Allah bagi kita, yaitu keselamatan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap kehendak dan penyelenggaraan ilahi itu juga telah dihayati oleh Santo Yosafat semasa hidupnya. Maka sebagai ganjarannya, ia dianugerahi mahkota kemartiran sebagai orang saleh di hadapan Allah. Kita pun perlu membuka hati untuk menerima sabda ilahi, menyambutnya dengan penuh iman, dan melaksanakannya dalam semangat ketaatan. Selain itu, kita juga perlu memiliki kesadaran serta kepatuhan atas kehendak dan penyelenggaraan ilahi, seperti yang sudah diteladankan oleh Nuh dan Lot. Itulah kunci untuk boleh menikmati janji-janji Allah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, bantulah kami umat-Mu untuk semakin dekat dengan sabda-Mu setiap hari yang selalu menyapa kami. Mampukanlah kami untuk menjalankannya dalam semangat ketaatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, persatukanlah gereja-Mu yang masih terpencar dan selalu berhasrat mencari kebenaran-kebenarannya. Sadarkanlah umat-Mu untuk menerima semua firman-Mu dalam iman, bukan lebih-lebih pada ilmu dan logika yang menjerumuskan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga semua orang yang sakit dan menderita, Engkau berikan kekuatan dan harapan baru bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, permohonan pribadi dan keluarga kami.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.